Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para bapak, para peserta semuanya yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pagi ini bisa melaksanakan kajian rutin selama bulan Ramadan khususnya. Untuk pagi ini tugas yang diberikan kepada saya akan saya manfaatkan untuk menyampaikan kiat-kiat sholat khusyuk. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga serta seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Kita berharap dan berdoa semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Sengaja pagi ini saya menyampaikan materi ini. Ini merupakan salah satu materi yang saya jadikan bahan untuk pelatihan di beberapa tempat. Karena terutama saya sendiri berusaha ingin mendalami materi ini karena melihat atau mengingat pentingnya materi ini menurut pendapat saya, dan saya berharap juga nanti untuk semua kaum muslimin atau umat Islam yang sudah sadar untuk melaksanakan sholat untuk bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk. Para jamaah sekalian yang berbahagia, mungkin ya, kalau di dalam prakteknya banyak di antara para bapak atau para ibu yang sholatnya lebih khusyuk dari saya. Mungkin. Jadi ketika saya sholat sunnah ya di kiri kanan saya, kelihatannya di kiri kanan saya lebih khusyuk dari saya. Kelihatannya, jadi saya lihat agak khusyuk sekali. Nah, namun demikian mungkin saja ya ada di antara kita yang belum sering membahas materi ini, sehingga mudah-mudahan ada beberapa hal yang nanti merupakan hal penting lain yang selama ini belum didapat oleh sebagian dari bapak ibu semuanya. Baik, sholat khusyuk, saya kira kalau orang mendengar kata-kata khusyuk ya, itu sih secara umum ya sudah tahu. Maka saya buat definisi seperti ini ya. Sholat yang terkonsentrasi penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat yang terkonsentrasi penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mengingat-ingat yang lain, tidak, pikiran kita tidak bercabang, tidak nyambang ke kiri atau kanan, yang atas atau bawah, ke yang lain-lain. Jadi konon kalau orang sudah takbir ya, Allahu Akbar, yang artinya adalah Allah Maha Besar, Allah paling besar. Akbar itu kan isim tafdil, bisa berarti lebih besar, bisa berarti paling besar. Jadi dalam hal ini kita artikan yang paling besar. Yang paling besar berarti Allah saja yang paling besar, Allah saja yang paling penting. Jadi kalau sudah Allahu Akbar, selain Allah itu tidak penting, karena hanya Allah yang penting. Nah, ini harus kita sadari, harus kita ketahui. Nah, maka dengan takbir
takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Ihram bisa berarti memuliakan, bisa berarti mengharamkan. Kita maknai takbiratul ihram adalah takbir yang mengharamkan. Artinya apa? Artinya takbir untuk mengharamkan yang lain selain Allah. Jadi kalau sudah takbir Allahu Akbar, maka pikiran kita itu haram untuk memikirkan selain Allah. Kenapa? Ya karena hanya Allah saja yang besar. Nah, ini pada waktu kita sholat. Ini pada waktu kita sholat. Sholat yang waktunya sebenarnya hanya beberapa saat, katakan saja 5 menit, 10 menit gitu lah. Itu kan waktu yang sangat singkat, waktu yang sangat sebentar sebenarnya. Nah, harapannya dalam waktu yang singkat seperti itu ya, itu kita khususkan konsentrasi kita tertuju pada Allah saja. Ya, dari 24 jam waktu yang kita miliki ya, itu kita ambil katakan saja 5 menit ya, 5 menit dalam sekali sholat itu. Untuk waktunya ini kita berikan pada Allah saja. Ya, sedangkan yang lain-lainnya ya, waktu sisanya itu dari yang 5 menit ya, nah itu kita pergunakan untuk yang lain. Kan masih luar biasa timpangnya pembagian itu. Jadi Allah kita beri waktu sekitar 5 menit, 10 menit. Sebenarnya sama sekali tidak rugi kalau waktu yang ada tadi sedikit yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya sekitar 5 menit, 10 menit. Nah itu kalau kita sudah menyadari tentang hal itu ya, maka mungkin kita tidak akan segan-segan ya, untuk bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk, tidak merasa sayang, tidak merasa eman-eman dalam waktu yang singkat itu ya. Khusus waktunya kita berikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain-lain sementara singkirkan dulu. Itu kira-kira seperti itu ya. Apa namanya itu filosofi daripada takbiratul ihram ya, dan khusyuk itu. Tempat khusyuknya ada dalam hati dan membekas seluruh tubuh. Kalau hati sudah tidak khusyuk, maka seluruh anggota tubuh tidak lagi beribadah secara serius. Karena hati ibarat komandan dan anggota tubuh ibarat tentaranya. Ya memang tempat khusyuk itu ada di dalam hati atau pikiran. Dalam ilmu pendidikan Islam ya, itu antara hati dan pikiran itu agak sulit dibedakan. Qalb dan akal ya, itu agak sulit dibedakan. Maka dia dapat disamakan. Jadi kalau khusyuk itu tempatnya ada di hati ya, nah hati itu ya sebenarnya ya pikiran. Jadi kalau seorang melaksanakan sholat, hatinya sudah tidak khusyuk, pikiran sudah tidak fokus, otomatis nanti gerakan tubuh kita, apapun yang kita lakukan pada waktu kita sholat, kita takbir, kita rukuk, kita sujud dan sebagainya, nah itu sudah tidak ada maknanya lagi ya, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada nilainya lagi. Ya walaupun gerakannya betul 100% ya, bacaannya betul 100%, tapi karena hati sudah tidak terkonsentrasi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, Allah sudah tidak lagi membutuhkan atau menerima gerakan dan bacaan yang kita baca. Nah itu maka di sini ya, khusyuk itu menjadi panglima dari sholat yang kita laksanakan. Kita akan menginginkan agar supaya sholat yang kita laksanakan itu ya, itu membawa keberuntungan kepada kita. Jadi jangan sampai kita melaksanakan sholat ya, namun kita
kita tidak memperoleh keuntungan apapun. Kita melaksanakan sholat, ya, itu kan diawali dengan adzan. Nah, salah satu lafaz adzan adalah hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Hayya 'alas sholat, mari kita sholat. Itu tanda masuknya waktu sholat, ya. Nah, sekaligus apa? Tidak sekedar tanda masuknya waktu sholat, tapi dengan hayya 'alas sholat, ya, mari kita sholat. Mari itu menuju ke tempat suara. Mari menuju ke tempat suara. Dalam ini ke tempat adzan, ya, ke tempat masjid atau mushola yang menyerukan adzan. Nah, jadi hayya 'alas sholat ini juga bukan hanya tanda telah masuknya waktu sholat, ya, tapi apa? Seruan untuk orang itu melakukan sholat berjamaah. Nah, nanti lanjutan ada hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Falahnya yang ringan, jangan berat. Kalau hayya 'alal falah lain. Falah itu artinya petani. Kalau falah ini keberuntungan. Ya, Pak, kalau adzan itu ya fasih, tapi jangan difasih-fasihkan. Ya, ingin fasih kalau jadi salah. Hayya 'alal falah dan ketika fasih dan benar malah jadi salah. Yang enteng hayya 'alal falah, yang itu ha. Jadi jangan besar, ya. Dan hayya 'alal falah itu salah. Atau serak, hayya 'alal falah, ya. Hayya 'alal falah. Itu masih banyak yang dalam hal ini, ya, itu kurang pas. Jadi harus tepat, karena apa? Dalam bahasa Arab itu, ya, itu beda huruf saja sudah beda arti. Jadi mari kita menuju kepada keberuntungan. Mari kita menuju kepada keberuntungan. Ya, sholat berjamaah, sholat, ya, apalagi sholat berjamaah itu membawa keberuntungan. Pasti akan membawa keberuntungan bagi pelakunya. Ya, asal apa? Asal sholat yang dilakukan itu dilakukan dengan benar, dilakukan sesuai dengan tuntunan, ya. Kemudian mengetahui filosofinya. Ini kata-kata mengetahui filosofinya ini tidak ada memang di dalam Quran atau dalam hadis, tidak ada. Jadi nanti kalau ada yang menanyakan apa harus mengetahui filosofi dari sholat yang kita lakukan, mana dalilnya? Itu memang ya akan dijawab, tidak ada dalilnya. Ya, tapi harus diketahui bahwa seluruh ajaran Islam itu, ya, itu di samping kita mengetahui lahiriahnya, ya, itu juga kita harus mengetahui filosofinya. Kalau sampai tidak tahu filosofinya, maka ibadah yang kita lakukan, amal yang kita lakukan, yang orang itu mengamalkan ajaran Islam, ya, itu nanti tidak akan mencapai sasarannya. Jadi tidak seperti Rasulullah dan para sahabat dulu. Nah, Rasulullah dan para sahabat ketika mengamalkan ajaran syariat, ya, itu sudah sekaligus melaksanakan apa yang menjadi maksud daripada ajaran syariat tadi. Ya, tapi untuk orang sekarang itu kelihatannya banyak sekali, ya, dalam melaksanakan suatu ajaran syariat itu belum mencapai apa yang dimaksudkan oleh ajaran syariat tadi. Nah, maka saya katakan orang mengamalkan ajaran syariat, ya, ajaran syariat Islam itu memang tidak hanya tahu lahirnya, tapi tahu sampai ke hatinya. Dan ini adalah rahasia-rahasianya, ya, katakanlah filosofi. Nah, jadi sholat, ya, itu kalau kita hanya tahu lahiriahnya saja, itu insya Allah tidak akan mencapai atau tidak akan terkena sasarannya. Kalau hikmahnya adalah untuk memperoleh keberuntungan, untuk memperoleh keberuntungan. Oleh karena itu maka di dalam kita
melaksanakan sholat ini ya, ini harus tahu persis ya, harus tahu secara menyeluruh gerakannya yang betul seperti apa, bacaan yang betul seperti apa. Tapi juga jangan lupa ya, maksud dan tujuannya apa dari masing-masing gerakan dan bacaan tadi. Ya khususnya bacaan. Kalau gerakan mungkin agak sulit ya untuk kita ketahui. Tapi kalau bacaan saya kira harus ya. Kita mengucapkan apa, maksudnya apa itu harus tahu. Tapi kalau gerakannya ya, saya kira tidak tahu juga tidak apa. Andai kata ada orang yang menjelaskan ya arti dari gerakan ini ya itu pun dia hanya kira-kira. Ya. Nah, tapi jelas ya orang yang melaksanakan sholat dengan baik dan benar ya, itu insya Allah ya akan mencapai apa yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu untuk mencapai keberuntungan. Nah ini kalau untuk keberuntungan yang ada pada lafaz adzan ya, itu diperoleh karena orang melaksanakan sholat, kemudian orang melaksanakan sholat jamaah, sholat dan sekaligus jamaah. Nah tadi sholat jamaah pun dan melaksanakan sholat pun ya itu tidak menjamin orang tadi akan memperoleh keberuntungan. Manakala orang tadi dalam melaksanakan sholat ya tidak sesuai tuntunan dan tidak tahu maksud dan tujuannya, ya, tidak berusaha untuk mengamalkan apa yang menjadi akhlak daripada sholat ini. Ya, jadi harus diketahui ya, seluruh ajaran syariat itu mengandung akhlak. Ada tujuan untuk membentuk akhlak tertentu. Gitu. Ya, kalau sholat ya ini kan endingnya atau akhlaknya ya kan tanha anil fahsai wal munkar. Itu. Jadi tanha anil fahsai wal munkar. Wa aqimi sholat inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Jadi dengan melaksanakan sholat maka akan tercapai akhlak, yaitu bisa menghindarkan diri dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sehingga kalau orang sudah melaksanakan sholat ya, akan melahirkan akhlak ya, akhlak yaitu terhindar atau terjauh dari keji dan mungkar ya, jadi orang yang sholat yang benar ya, itu pasti akan terhindar dari perbuatan yang keji dan mungkar ya, dari akhlak yang tercela. Nah cuma tadi sudah saya singgung ya, kelihatannya belum semua, bahkan mungkin sekarang sebagian besar barangkali ya umat Islam ya khususnya di daerah kita ya, gitu ya, belum seperti yang para sahabat laksanakan dulu, apalagi Rasulullah. Kalau mereka ya, sudah melakukan sholat ya, maka apa yang menjadi tujuan sholat sudah mereka capai. Tapi kalau kita kan masih banyak ya, sudah sholat tapi akhlaknya belum terwujud, akhlak sholatnya belum terwujud. Nah itu tadi, karena orang melakukan sholat tapi tidak mengetahui filosofinya. Nah kemudian dalam surat Al-Mu'minun ya, ayat 1 dan 2 ya, ini kita sudah banyak yang hafal saya yakin ya. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang mukmin. Ini pakai kata aflaha ya, ini pakai fi'il madhi, memakai fi'il madhi. Kalau fi'il madhi berarti kan telah, sudah, ya. Qad aflaha, ya. Sungguh telah beruntung al-mu'minun, ya, orang-orang mukmin. Nah, tapi tidak mesti, ya, tidak mesti dalam ayat Quran ya itu suatu yang dinyatakan dalam bentuk fi'il madhi itu artinya telah, itu belum mesti atau tidak mesti. Nah, jadi di dalam ajaran Islam itu ya itu dalam ilmu bahasa ya ada yang namanya tawakkul. Jadi kalau kita belajar tentang bahasa Arab itu ya itu ada satu kata ya atau kalimat yang tujuannya adalah tawakkul ya, itu untuk
menjelaskan sesuatu yang pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Ya seperti qomat ini ya, kalau orang qomat ya, qad qomatis shalah, qad qomatis shalah. Itu kan kayak film tadi, qad qomat. Ya, sungguh telah didirikan as-shalah, ya, salat. Sungguh salat telah didirikan, padahal belum. Padahal baru mau. Maka di situ walaupun pakai film tadi ya, bukan berarti telah artinya ya, tapi akan, pasti akan. Jadi qomat shalah ya pasti akan didirikan. Jadi belum, tapi pasti gitu. Atau waqatil waqi'ah. Ya waqa'ah itu sama kayak film tadi ya. Waqi'ah dari kiamat ya. Sungguh telah terjadi dari kiamat. Sudah terjadi atau belum? Padahal belum. Tapi kok pakai film tadi ya, sudah terjadi katanya. Nah, itu tidak diartikan sudah ya, tapi pasti akan terjadi yang namanya al-waqi'ah dari kiamat. Ada juga ini ya. Atau orang buka puasa ya. Zahabal domahu wa basallatil muruhu wa tabadal ajru insyaallah. Itu kan doa yang sahih ya, doa yang sahih untuk buka puasa. Ya kalau dulu sebelum kita tahu ya, Allahumma laka sujud wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Tapi setelah dipelajari ternyata doa itu lemah. Sedangkan yang kuat adalah yang zahabal domahu wa basallatil muruhu wa tabadal ajru insyaallah. Dahaban domahu, dahaban ya, dahaban ya, dahaban kan telah pergi. Itu film tadi juga itu ya. Dahaban domahu telah pergi apa? Dahaban wabtalan yang muruku wabtalan ya, artinya basah, muruku, perongkongan. Hanya telah pergi dahaban ya. Baik itu kan doa akan buka. Berarti kan belum buka. Kalau belum buka berarti kan belum basah ya, belum pergi ya, dahaganya belum pergi, kemudian kerongkongannya ini tenggorokannya belum basah ya. Tapi kok pakai film lagi? Memang itu tawakku, kira-kira begitu lah, tawakku ya. Untuk sesuatu yang pasti akan terjadi. Dengan begitu minum ya, itu pasti akan basah kerongkongan kita ya, akan hilang rasa dahaga itu pasti. Jadi tidak ada ya orang ingin minum, ingin makan ya, begitu minum kemudian tidak pergi-pergi ya, dahaganya kemudian tidak basah, kan nggak mungkin. Pasti akan terjadi yang itu. Nah demikian juga ini qad aflaha ya, qad aflaha ya. Sungguh telah beruntung, bukan telah tapi pasti akan beruntung ya. Qad sendiri juga itu takkid ya, takkid penguat ya, penguat pasti. Dan aflaha yang tampu pasti juga ya. Ini double ini ya. Pasti akan beruntung ya. Pasti akan beruntung orang-orang mukmin. Orang mukmin yang apa? Alladzina hum fi sholatihim khusyu'un. Orang yang sholatnya khusyuk. Orang yang sholatnya khusyuk itu pasti akan beruntung. Nah, jadi karena sudah dinyatakan ya dalam bentuk takkid seperti ini, kemudian kayak fil madi ya, jadi tawakkul ya, maka tidak mungkin Allah ini bohong. Tidak mungkin Allah ini bohong. Ini pasti akan terlaksana. Ya, cuma apa? Cuma ya syaratnya itu nanti harus dipenuhi. Jadi kalau orang melaksanakan sholat ya, dengan khusyuk itu pasti akan menjadi orang yang beruntung. Itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi ya. Tidak mungkin bohong. Tidak mungkin bohong. Apakah di dunia keberuntungan itu akan diperoleh, apa di akhirat, atau mungkin dua-duanya. Tapi kalau kita melihat sejarah ya, maka orang-orang yang sholatnya khusyuk ya, orang-orang
ini kan ada ya orang-orang yang sholatnya baru karena pelatihan itu kan banyak. Terutama bulan Ramadan ya. Kalau terutama di daerah saya, kalau di sini saya kurang tahu. Tapi kalau di daerah saya itu yang rutin saja ke masjid ya, yang rutin ke masjid itu juga hanya beberapa orang yang saya lihat khusyuk sholatnya. Ya. Ciri-cirinya yang seperti apa? Ciri-ciri orang yang sholatnya khusyuk itu memang orang yang sholatnya serius. Jadi memang dia itu melaksanakan sholat memang benar-benar ingin pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga begitu sampai ke masjid, dia tidak ada acara lain kecuali sholat dan zikir gitu. Sholat, zikir. Karena memang dia butuh ya, pendekatan diri kepada Allah. Tapi itu hanya 5%, 10%. Sedangkan yang lain ya, datang ke masjid, ketemu teman ya udah ya, nanti mungkin tidak sholat sunnah ya. Kemudian ngobrol, jadi belum qomat ya, menunggu qomat itu mestinya merupakan waktu yang mustajab ya, untuk berdoa ya. Kan orang yang berdoa di antara dan qomat itu lah yang ya, tidak akan tolak doanya, pasti akan terkabul, akan tercapai. Jadi itu waktu yang sangat berharga bagi seorang muslim. Kalau yang menunggu qomat ya, itu mestinya akan berdoa. Tapi ini karena orang tadi itu ya, itu belum baik sholatnya ya. Jadi mereka melakukan sholat ya, itu mungkin sekedar apa ya, menggugurkan kewajiban saja, sekedar untuk menggugurkan kewajiban saja, sekedar menggugurkan kewajiban supaya tidak utang ya. Kalau belum sholat rasanya nggak tenang. Kenapa sih? Ya karena masih berutang. Jadi sebenarnya seperti itu. Nah ini belum sesuai dengan yang dikehendaki oleh agama. Mestinya orang melakukan itu bukan semata-mata karena kewajibannya, tapi nanti adalah merupakan kebutuhan. Harusnya seperti itu. Harusnya sholat itu merupakan kebutuhan. Sebenarnya Rasulullah SAW ya dulu itu kan seperti itu. Beliau dan para sahabat melakukan sholat itu karena kebutuhan. Seorang hamba itu butuh pendekatan diri kepada Allah, ya, butuh pendekatan diri kepada Allah untuk di sana itu menyampaikan keluhan-keluhannya, kebutuhan-kebutuhannya, disampaikan kepada Allah dan yang malah bisa mengabulkan. Sehingga dengan sudah disampaikannya kepada Allah, hati jadi tenang. Jadi hubungan dengan Allah ini tujuannya adalah supaya hati menjadi tenang. Ya, karena yang namanya manusia itu intinya adalah hatinya. Ini adalah hatinya. Pokoknya kalau orang itu nanti mengutamakan hatinya, itu pasti hidupnya akan tenang. Dan orang itu kan siapapun itu tujuannya satu. Semua orang itu punya tujuan yang sama. Sama apa? Sama bahagia. Semua orang ingin bahagia, ingin cari ketenangan. Nah maka bahagia atau ketenangan itu ya, yang itu kan banyak cara untuk bisa mencari bahagia atau ketenangan. Ya ada orang yang bahagia itu dengan cara pergi ke tempat wisata yang rekreasi, ya, itu kebar, kan itu dugem-dugem ya, hiburan-hiburan ya. Tapi ya, kalau itu yang dilakukan ya, nah itu bukan hati, itu bukan makanan hati, tapi makanan nafsu. Ya, makanan nafsu. Kalau orang memenuhi nafsunya, ya, itu seperti orang meminum air lautan. Semakin diminum semakin haus. Makanya itu keliru. Ini saya mengutip ya, yang sering sekali disampaikan oleh Gus Bang. Ya, itu hampir selalu ya kalau ngaji itu menyampaikan itu. Ya, jadi sama-sama ingin mencari kesenangan ya. Tapi kalau mereka itu baru segala macam itu ya, kalau kita ini apa? Ke masjid. Nah, justru itu yang benar. Karena kalau ke masjid ya mendekatkan diri kepada Allah dengan cara sholat dan
berpikir itu ya, nah itu sudah tepat karena itu adalah untuk memenuhi hati. Nah, hati bahagia, hati tenang. Nah, itu adalah kebahagiaan yang sejati. Tapi kalau orang bahagia dengan dugem dengan macam-macam tadi ya, itu kebahagiaan yang semu. Cirinya apa? Cirinya kalau bahagia sejati itu setelah dilakukannya itu baru muncul rasa puasnya. Tapi kalau orang memenuhi kebutuhan nafsu, keinginan nafsunya, itu enaknya sebelum melakukan. Setelah melakukan malah menyesal. Lah kan jadinya kan nggak tercapai apa yang diinginkannya. Yang diinginkannya bahagia, tapi malah bahagianya ya atau senangnya ketika melakukan saja atau sebelum melakukan dan ketika melakukan itu setelah selesai malah menyesal. Karena yang namanya hati masuk dengan nurani. Itu sudah lama diperang oleh Nur Ismail. Nurani dari kata nuroniyu ya, kan bahasa Arab itu nurani di Indonesia kan nurani ya, kata nur ya, nur yang bersifat menyinari, sehingga orang Indonesia mengatakan hati nurani, hati yang bersifat menyinari. Itu nggak bisa dihubungi. Hati nurani ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditanamkan kepada setiap individu ya, itu untuk semacam radar ilahiyah namanya. Karena sebagai radar ilahiyah ya, terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, ya maka sifat-sifatnya itu ya sifat-sifat yang sudah disetel oleh Allah sana itu. Apa itu? Kalau melaksanakan kebaikan rasanya senang, tapi kalau melaksanakan kejelekan rasanya malah jadi sedih, jadi susah. Maka untuk menyenangkan hati ya orang harus mengisinya dengan hal-hal yang positif, hal yang baik. Kan itu yang membuat senang, bahagia. Nah, sholat ini termasuk itu, ya. Termasuk itu. Nah, sehingga ya tidak salah kalau Rasulullah dan para sahabat tadi ya menggunakan sholat itu sebagai andalan, ya, untuk apa? Untuk bisa mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Ya, ingat kalau ada kata sejati ya, karena orang bisa bahagia secara macam-macam tadi, tapi itu bukan sejati. Jadi karena bukan kebahagiaan sejati, sehingga malah setelah terpenuhinya malah menyesal. Itu kebahagiaan yang semu, yang palsu. Nah, jadi orang tertipu ya dengan menjadi kesenangannya. Punya uang dia menggunakan untuk ini untuk itu ya, itu kelihatannya senang ketika melakukan ya. Tapi dia nggak dapat apa-apa, setelah itu menyesal uangnya habis. Ya. Tapi kalau orang punya uang banyak ya, kemudian dikasihkan ke fakir miskin ya, ke masjid ya untuk dakwah dan sebagainya ya, nah itu uangnya habis ya, tapi puas karena dia menginvestasikannya dengan benar. Itulah yang dalam makna aflah ya, beruntung di dunia. Itu baru di dunia, ya itu aflah, gembira, bahagia. Baru di dunia. Nanti di akhirat itu yang lebih pasti lagi. Kalau di dunia itu tidak begitu nyata, ya, tidak begitu nyata. Orang tidak begitu apa ya? Ya sulit lah. Sifatnya untuk dapat dibuktikan itu kan agak sulit. Atau mungkin tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Tapi kalau di akhirat ya itu sudah pasti surga atau neraka, jelas sekali. Nah, jadi kita itu harus melaksanakan sholat yang apa? Yang membawa keberuntungan tadi. Jadi kita harus berusaha untuk melaksanakan sholat yang kira-kira bisa mencapai sasarannya, yaitu membawa kita kepada akhlak, kepada falah, kepada keberuntungan. Kalau secara keseluruhan ya sholat yang akan diterima atau membawa keberuntungan ya ikhlas ya, sesuai tuntunan, tepat waktu, berjamaah, khusyuk, nah, serta yang terakhir membentuk akhlak karimah. Ini tadi yang saya katakan semua kalau kita melakukan sholat harus tahu filosofinya. Di antaranya adalah ini. Di antaranya tahu ini bahwa sholat yang benar yang akan bawa kepada keberuntungan adalah yang dilakukan dengan ikhlas, sesuai tuntunan, kemudian tepat waktu. Ya.
berjamaah, serta khusyuk. Unsur-unsur ini harus terpenuhi semua. Nah, yang terakhir membentuk akhlak harus terpenuhi semua. Ya. Kalau kita tidak berusaha untuk memenuhi semua unsur ini, kita tidak akan bisa mencapai sholat yang benar. Sholat yang akan bawa keberuntungan tadi. Nah, kalau di dalam Al-Quran Al-Baqarah 238 itu diperintahkan seperti itu ya. Hamidu ala sholawatil was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah semua sholat itu ya, dan khususnya adalah sholat wusta ya. Sholat ini ada yang mengartikan sholat asar ya. Ya, ada yang mengartikan sholat subuh. Itu walau alam ya, mana yang lebih tepat. Wa qumu lillahi qanitin. Tapi semua sholat tadi apa harus dilaksanakan dengan qanitin. Ya. Qanit itu khusyuk. Jadi di sini ya memakai fi'il amr. Wa qumu lillahi qanitin. Qum dari kata qum ya. Karena amr untuk jamak sehingga jadi qumu. Kerjakanlah atau dirikanlah oleh kamu sekalian qanitin dengan khusyuk. Nah, katanya al aslu fil amri lil wujub atau ya dulu alal amr ya atau perintah itu menunjukkan wajib. Ya kalau begitu maka berarti sholat dengan khusyuk itu merupakan satu kewajiban. Ya, artinya ya kita harus berusaha ya. Harus berusaha. Itu namanya kewajiban kan itu harus ditunaikan ya, harus dilaksanakan. Nah, cara melaksanakannya gimana? Ya berusaha saja. Jadi jangan sampai Allah seperti ini sholat, seperti ini guna kewajiban. Nah itu kalau begitu itu berarti tidak berusaha untuk memenuhinya. Itu berarti tidak menganggap bahwa qanitnya atau khusyuk ini wajib. Tapi kalau orang yang menganggap bahwa khusyuk itu kewajiban, maka dia akan berusaha untuk khusyuk. Ya gimana caranya supaya khusyuk? Makanya pelajari gimana caranya supaya khusyuk. Jadi jangan sampai antum tentang itu. Walaupun minal ghafil juga ini bagian daripada perintah. Yang namanya perintah itu kan pakai fi'il amr gitu ya, atau pakai fi'il nahi ya. Kalau fi'il nahi itu larangan ya, larangan itu kan perintah juga sebenarnya. Ya. Larangan tapi kan sebenarnya kan perintah. Larangan itu sebenarnya adalah perintah. Wala takun minal ghafilin. Janganlah kamu termasuk atau menjadi orang yang ghafil, yang lalai. Sholat ya, sholat tapi ghafil ya. Tapi pikirannya kemana-mana. Pikirannya tidak fokus, tidak khusyuk. Itu namanya lalai. Jadi kita dilarang untuk lalai, menjadi orang yang lalai. Nah, larangan untuk menjadi orang yang lalai berarti perintah untuk menjadi orang yang khusyuk. Nah, gitu Pak. Jadi ini perintah sebenarnya. Larangan untuk menjadi orang yang lalai. Jadi ketika sholat jangan sampai kita pikirannya ini kemana-mana ya. Itu namanya lalai, tidak fokus. Nah, berarti kalau begitu kita disuruh untuk fokus, ya, untuk khusyuk. Tanpa khusyuk, sholat terasa berat. Ya, itu ya. Ini surat apa ini? Al-Baqarah ya, ayat 45 ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kamu sekalian dengan cara sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun. Sungguhnya sholat itu ya benar-benar terasa berat. Lakabiratun. Ini pakai lam taukid. Lam. Jadi artinya kabirah, kabir. Karena sol ini mu'anas ya, kata benda perempuan sehingga sifatnya memakai mu'anas juga, kabirah. Ya. Ditambah dengan lam. Yang artinya adalah benar-benar. Kabirah itu berat atau sulit. Nah, illa alal khusyin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Ya, makanya penting sekali ya masyarakat kita ini
diajari supaya sholatnya sampai ke tingkat khusyuk. Karena kalau belum sampai ke situ ya, nanti mereka melakukan sholat itu males, rasanya itu sulit, rasanya itu berat. Sehingga melaksanakan pun itu dengan terpaksa. Jadi orang yang sholatnya masih terasa berat, masih merasa terpaksa, itu menunjukkan dia belum sampai ke tingkatan khusyuk. Lalu untuk sampai ke tingkatan khusyuk ini ya, ini memang betul-betul harus melalui belajar ya, yang serius, yang sungguh-sungguh. Makanya biasanya ya orang yang rajin mengaji, ya, ada pengajian di sana, datangi hari ini jadwalnya, hari B di sana jadwalnya, hari C di sana lagi. Ya. Itu beberapa tempat ya, dia rutin. Ini biasanya orang yang rajin seperti itu akan mencapai apa yang menjadi tujuan daripada agama. Kalau tentang sholat ya, dia akan menjadi orang yang khusyuk sholatnya. Ya memang satu keimanan dan ketakwaan itu ya, itu pintunya dari ilmu. Kalau kita ini tahu ilmunya, maka tercapai. Tapi kalau nggak tahu ilmunya, ya tidak akan tercapai. Makanya ilmu itu mencari ilmu fardu, ilmunya fardu. Fardu itu lebih tinggi daripada wajib. Nah, cuma ya yang sudah menyadari itu ya seperti panjenengan ini ya. Malah si ngaji sih pinter-pinter. Harapan saya kan, saya menyampaikan ini kan apa? Karena audiennya itu ya, itu orang awam gitu. Ini orang-orang khusus semua ya. Jadi percuma saya ngomong tadi sebenarnya. Kan itu. Khusus merupakan hal sunnah ya. Ini ada juga hadis dari Rasulullah. Awal sayyid yurfa'u min hadil ummati al-khusyuk hatta la taru biha khusyan. Yang pertama kali akan hilang dari umatku adalah khusyuk, hingga kalian tidak lagi melihat orang yang khusyuk. Ini yang sangat dikhawatirkan. Ya, sehingga nanti sampai akhir zaman itu ya, orang sholat tetap ada. Ya. Cuma sholat yang sudah tidak khusyuk. Nah kalau orang sholat sudah tidak khusyuk ya, itu hakikatnya sudah tidak ada maknanya lagi sebenarnya. Nah, yang sholat itu urusan hati, ya, urusan hati, tawajuh, ya, menghadapkan diri pada Allah. Sehingga doa tawajuh ya, ada doa itu kan ada doa Allahumma barik. Ini ada tawajuh ya, wajah lillahi kan begitu. Ya, saya hadapkan wajah saya hadapkan wajah dari diri. Saya hadapkan diri saya. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat bukan mi'rajnya orang mukmin. Kalau Rasul dulu ya, mi'raj itu ya untuk ke langit sana, harus terbang ke langit sana untuk bisa ketemu dengan Allah. Tapi orang mukmin yang kita itu umatnya, ini itu ketemu dengan Allah itu dengan sholat itu. Karena pada waktu itu kan belum ada sholat pada waktu Rasulullah Isra Mi'raj, belum ada syariat sholat. Ya, sehingga beliau ingin menghadap kepada Allah itu harus mi'raj itu. Tapi dengan mi'raj kemudian turun wahyu sholat. Nah, turun wahyu sholat ketika orang ingin mi'raj ya, itu tidak perlu naik lagi, tapi cukup dengan sholat. Nah kalau begitu apa? Menghadap kepada Allah apa badannya? Bukan. Yang menghadap kepada Allah kan hatinya itu. Jadi kalau orang sholat tidak khusyuk, berarti yang menghadap itu hanya badannya. Ya percuma. Gak ada manfaatnya, katakan begitu ya. Gak ada manfaatnya. Tapi ini gak boleh saya katakan di awal ya. Kalau kepada majikan boleh. Ya, kalau dikatakan kepada mereka, nanti kalau mereka pada butuh ya, ini pada gak sholat pas TKIP orang sisa, jadi orang manfaat kan gitu. Kadang-kadang orang kan salah menangkap ininya ya, inti dari pembicaraan. Maksudnya gak begitu ya. Memang kalimatnya begitu, tapi maksudnya gak begitu. Tapi yang ditangkap itu. Sehingga karena begitu mahalnya yang namanya khusyuk ini ya, nah ini harus kita usahakan, bagaimanapun caranya ya. Ini karena sudah siang ya, jadi mungkin langsung ke kiat-kiat gitu ya. Tapi kiat-kiat ini kelihatannya rata-rata coba tahu lah.
Jadi supaya bisa khusyuk itu ya pertama tempat sholat ya. Itu harus kondusif kan gitu ya. Makanya sekarang banyak masjid-masjid yang dulunya ada ayat Quran ya terpampang gitu ya, itu kemudian dihapus, khususnya bagian depan. Ya. Mungkin ada kalender, mungkin ada gambar ya, gitu. Yang kira-kira kan membuat konsentrasi kita ya itu jadi terganggu ya itu. Ya memang harus disingkirkan dari depan kita. Di tempat sholat, ya, termasuk nanti mencari tempat yang tidak bising ya. Nah, makanya ya kalau seperti kita tahu ya, kalau waktu sholat itu ya tidak nyanyi-nyanyi ya, gitu, melalui pengeras suara. Kenapa? Karena itu nanti akan masuk ke musola lain, akan masuk ke masjid lain, sehingga mengganggu. Tapi saya masih banyak masyarakat yang belum menyadari tentang itu. Memakai pakaian yang polos, yang tidak banyak warna. Ini malah salah ya, mau batik ya. Tadi mau jaketan tapi sumuknya. Jadi salah. Ini bukan untuk sholat tapi untuk mengajar ini. Tapi jenengan tadi kan karena masih pagi jadi nggak melihat ke baju saya. Kemudian usahakan badannya pakaian dalam keadaan bersih. Ya, karena kalau badannya itu masih kotor ya, itu kan bisa gatal, bisa bau. Ya. Kalau gatal berarti kita yang terganggu ya, kita yang ngawaki. Tapi kalau bau orang lain yang terganggu, jadi tidak khusyuk. Pakaian yang nyaman dipakai ya, bukan pakaian yang panas ya, tapi pakaian yang dari katun yang sejuk dipakai. Hindari sholat di waktu makan. Ya artinya maksudnya pada waktu lapar. Pada waktu lapar. Jadi kalau sudah masanya sholat, perut kita lapar, nah, sudah ada makanan di situ, ya kan perintahnya adalah suruh makan dulu. Katanya apa? Lebih baik ingat makan pada waktu sholat atau lebih baik ingat sholat pada waktu makan, kan gitu ya? Lebih baik ingat sholat pada waktu makan daripada ingat makan pada waktu sholat. Lagi sholat ya keputusan mama karena kan sholat. Makanya supaya tidak itu ya makan dulu. Jadi telat sedikit nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini khususnya ketika tidak bisa dikondisikan. Ketika tidak bisa dikondisikan. Misalnya orang lagi kerja, lagi mengajar apa ya, itu bisa dikondisikan. Tapi kalau pekerjaan lain yang bisa diatur ya sebelum masuk waktu sholat ya makan dulu. Kemudian hindari menahan buang air secara kecil dan angin ya. Jadi artinya kalau kebelet gitu ya tunaikan dulu gitu ya hajatnya. Jangan eman-eman sudah wudu eman-eman batal. Oh, ya salah. Ingat tunaikan dulu baru kemudian nanti sholat. Dia akan plong ya. Hindari sholat dalam keadaan kantuk berat. Jadi kalau begitu ya nanti kalau kantuk itu ditidurkan dan pesan kepada teman yang ada ya. Ini saya mau melayat, mau tidur sebentar. Nanti tolong dibangunkan. Gitu. Jadi jangan sampai dipaksakan ngantuk, dipaksakan sholat nanti nggak dapat khusyuk. Tumaninah ya diartikan dari gesa-gesa dalam melaksanakan sholat. Ya, jadi tumaninah itu merupakan rukun daripada sholat. Ini harus kita tahu. Ya. Rukun. Yang namanya rukun itu suatu pekerjaan yang harus dilaksanakan ya dalam melaksanakan satu syariat. Kalau itu enggak terwujud, ya maka gugur. Orang sholat tidak tumaninah, dia gugur sholatnya. Nah, ini contohnya Rasul ini ya, yang dulu ada sahabat yang begitu sholat ya, itu ngebut gitu. Selesai kemudian mendekati Rasul, nyalami Rasul ya, Assalamualaikum. Rasul kemudian soli, kalau soli, sholat lagi, kamu sholat lagi, aja sholat lagi. Selesai kemudian Assalamualaikum, nyalami lagi. Rasul pun mengatakan begitu,
sholli fa innaka lam tusolli. Sampai 3 kali. Setelah 3 kali, dan sahabat tadi bertanya, bagaimana lagi ya Rasulullah? Hanya itu yang bisa saya lakukan tentang sholat saya itu. Nah, ini Rasulullah menjelaskan. Sesungguhnya kalau orang itu sholat itu harus tumakninah, gitu lah, harus tumakninah. Takbir ya, setelah tumakninah ya, baru kemudian lanjutkan. Ya. Ruku sampai tumakninah. Ya. Kalau sudah tumakninah baru lanjutkan. Jadi begitulah semua sholat itu harus tumakninah. Jadi sahabat Nabi tadi ternyata apa? Dianggap belum sholat karena tidak punya tumakninah. Mengerjakan satu pekerjaan sholatnya, satu gerakan sholat belum selesai sudah pindah ke gerakan yang lain, itu namanya tidak tumakninah. Itu kan yang terjadi pada orang yang sholatnya terduduk, ya. Pada orang yang sholatnya duduk. Tarawih 23 rakaat 6 menit. Nah itu insya Allah yang tidak tumakninah. Itu andai kata Rasulullah itu pasti suruh mengulangi, ya. Pasti suruh mengulangi. Kemudian tadabbur ya, ayat-ayat dan zikir-zikir yang dibaca dalam sholat. Nah ini ya kayak sholatnya Pak Muhammad ini ya lama, ya kan? Karena sambil mentadabbur bacanya dibaca, ya, sambil mengingat-ingat apa arti bacaannya. Nah ini, itu kalau orang lagi punya masalah gitu ya, itu bisa nangis sholatnya ya, gitu. Bisa nangis. Saya kemarin mengalami itu ya, jadi pamer ya, pamer tapi itu contoh mengalami. Jadi saya ngilami sholat di musola saya, sholat tarawih. Dan kemudian sholat isya, itu belum tarawih, sholat isya. Oh terdengar ini lagi sholat terdengar anak bicara gitu di luar masjid. Hanya saya keluar ya, dan saya tanya dengan pelan dan tenang. Dia mau siapa ya ngomong yang baru kandang. Ternyata yang langsung anak saya.